1546 Angin Asimilasi Feng Tengah. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dataran Utara. Padang rumput tak terbatas membentang hingga ke cakrawala. Langit cerah tanpa awan, tampak kosong tetapi tiga dewa Gu sebenarnya menyembunyikan diri, melayang di udara. Menurut deduksi Nona Peri Ziwei, tempat ini adalah yang paling dekat dengan tanah terberkati Langya. Pemimpinnya, seorang dewa Gu laki-laki, berpikir dalam hati. Jika Dewa Gu Dataran Utara melihat penampilannya, mereka akan terkesiap, Pangeran Feng Xian. Memang, dia adalah salah satu dari 5 Dewa Gu peringkat 8 yang dikenal secara terbuka di Dataran Utara, Pangeran Feng Xian. Seiring berjalannya waktu, leluhur tua ahli peringkat 8 nomor 1 Suehu telah menghilang bersama istrinya setelah kehancuran tanah terberkati gunung bersalju. Tetua tertinggi pertama suku Yao, Yao Huang, dipilih oleh surga panjang umur dan meninggalkan sukunya, menjadi Dewa Desolasi Selatan generasi berikutnya dari surga panjang umur. Dewa Surgawi Baizu dulunya adalah seorang abadi tunggal, tetapi sekarang dia menduduki wilayah suku Hei dan menciptakan kekuatan super suku Baizu, menjadi anggota jalan yang benar. Grandmaster 5 elemen masih terjebak di dalam rumah Gu abadi Longevity Heaven, altar keberuntungan bencana. Karena invasi pengadilan surgawi, kemunculan kembali Longevity Heaven, pertobatan Dewa Surgawi Baizu ke jalan yang benar, dan hilangnya leluhur tua Suehu, hampir seluruh dataran utara telah berubah menjadi dunia jalan yang benar. Para Dewa Gu jalur iblis harus bersembunyi dan menjauh dari sorotan. Dari 5 Dewa Gu peringkat 8, hanya Pangeran Feng Xian yang masih utuh tanpa ada perubahan dalam keadaannya. Orang ini memiliki status khusus, di permukaan, dia adalah sesepuh tertinggi peringkat 8 eksternal dari suku Gong dan suami dari Gong Wanting, tetapi dia memiliki identitas tersembunyi. Dia adalah mata-mata yang dikirim ke dunia Dewa Gu Dataran Utara oleh Rumah Afinitas Roh dahulu kala, dan sekarang menjadi mata-mata paling berpengaruh yang dimiliki benua tengah di Dataran Utara. Peri Ziwei telah merencanakannya sejak lama, ia mengirim Feng Jiuge dan yang lainnya untuk menyerang tanah terberkati Langya. Selain Chen Yi yang secara terbuka menunggu untuk membantunya, ia juga mengirim bagian tersembunyi, Pangeran Feng Xian, secara diam-diam. Tuan, salah satu dari 10 daerah ganas di Dataran Utara, Lustail Ridge, berada di dekat sini. Tanah terberkati Langya kemungkinan bersembunyi di sini. Di samping Pangeran Feng Xian, seorang wanita abadi peringkat 6 berbicara. Di samping Pangeran Feng Xian, ada 2 pelayan berstatus tinggi. Karena reputasinya, mereka juga menjadi terkenal di Dataran Utara. Mereka adalah Le Yao dan Swordmaster Yulan, keduanya adalah Gu Immortals dari Spirit Affinity House. Le Yao lah yang berbicara kali ini, ia mengenakan gaun kuning dan sangat cantik. Swordmaster Yulan tetap tinggal di markas kali ini, dia tidak mengikuti Pangeran Feng Xian. Pangeran Feng Xian mengangguk sedikit, dia juga menduga demikian. Tatapannya berbalik dan terfokus pada Gu Immortal di sampingnya, ada seorang Gu Immortal berbulu tingkat 6 berdiri tepat di sampingnya. Gu Immortal berbulu ini linglung dan tidak bergerak. Seperti patung, dia dikendalikan oleh metode tertinggi Pangeran Feng Xian. Jika roh daratan Langya atau Gu Immortal berbulu sekte Langya manapun melihat orang ini, mereka akan tahu identitasnya. Karena Gu Immortal berbulu ini berasal dari tanah terberkati Langya. Saat itu, setelah pertempuran Gunung Yitian, roh daratan Langya membantu Fang Yuan untuk memindahkan asetnya dari tanah terberkati Gu Immortal. Fang Yuan memperoleh tubuh abadi yang berdaulat dan ingin kembali ke Dataran Utara tetapi dia dikejar. Untuk membantu Fang Yuan, roh daratan Langya mengirim 2 Gu Immortal berbulu untuk menerimanya, tetapi salah satu dari mereka meninggal dan yang lainnya hilang. Ternyata manusia berbulu yang hilang, Gu Immortal, mengalami situasi lain, tetapi baru-baru ini ia ditangkap hidup-hidup oleh Pangeran Feng Xian. Ia memperoleh banyak informasi dari manusia berbulu Gu Immortal ini dan itu mengarah pada petunjuk penting bagi Peri Ziwei untuk membuat kesimpulannya tentang tanah terberkati Langya. Karena ia mengetahui medan tanah terberkati Langya, 10 sekte kuno besar benua tengah dapat menggunakan jurus pembunuh abadi untuk langsung memindahkan Feng Jiuge dan yang lainnya ke dalam. Le Yao sedikit mengernyit, ia bertanya dengan cemas, melihat waktu. Feng Jiuge dan yang lainnya sudah masuk ke dalam selama beberapa waktu, mengapa mereka tidak mengirimkan informasi apapun? Apakah mereka dalam masalah? Pangeran Feng Xian merenung, pasti akan ada masalah. Bahkan jika kita memiliki informasi tanah terberkati Langya dan mengambil inisiatif,
Ini masih merupakan tanah terberkati nomor satu di dunia yang berasal dari leluhur rambut panjang. Tanah ini memiliki fondasi yang tak terduga, mereka pasti memiliki kartu truf tertentu. Le Yao mengerutkan kening lebih dalam sekarang, benua tengah hanya mengirim sejumlah dewa Gu peringkat 7 ke tanah terberkati Langya, bukankah itu terlalu percaya diri? Pangeran Feng Xian tertawa, itu karena kamu tidak mengenal Feng Jiuge. Oh, Le Yao terkejut. Pangeran Feng Xian memandang jauh sambil mendesah dalam-dalam, saya adalah orang yang dianggap sangat berbakat. Saya mulai berkultivasi saat berusia 13 tahun, saya menjadi peringkat 4 saat berusia 16 tahun, dan mencapai tahap puncak peringkat 5 saat berusia 18 tahun. Setelah menerima misi sekte, saya pergi ke dataran utara untuk berkembang. Setelah menghabiskan 3 tahun, saya menjadi Dewa Gu peringkat 6 dan semua kesengsaraan saya setelah itu berhasil. Saya menjelajahi dataran utara dan bergabung dengan suku Gong. Setelah 100 tahun, saya menjadi peringkat 8. Meskipun saya berada di atas es tipis, siapa di dunia Dewa Gu dataran utara yang dapat mengungkap identitas saya yang sebenarnya? Saya pernah sangat sombong dan arogan karena saya tidak bergantung pada dukungan sekte. Saya bekerja keras dan memanfaatkan peluang dan berbagai kekuatan untuk mencapai peringkat 8. Sampai suatu hari, saya bertemu Feng Jiuge. Saya menyadari bahwa saya jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan saya, dia adalah jenius tertinggi sejati. Bakatnya begitu hebat sehingga mendominasi seluruh era ini. Le Yao sangat tercengang. Di antara para petinggi Spirit Affinity House, ada pepatah, Feng Utara dan Feng Tengah. Keduanya terbang tinggi di langit sebagai kebanggaan Spirit Affinity. Mereka berbicara tentang Pangeran Gu Immortal peringkat 8 Feng Xian dan Gu Immortal peringkat 7 Feng Jiuge. Spirit Affinity House tahu tentang status tetua tertinggi Pangeran Feng Xian. Mereka merasa bahwa Spirit Affinity House akan berada di tangan Feng Jiuge dan Pangeran Feng Xian di masa depan. Mereka menempatkan keduanya pada level yang sama, tetapi Pangeran Feng Xian adalah peringkat 8 dengan kekuatan besar, sementara Feng Jiuge terkenal karena potensinya. Menempatkan Gu Immortal peringkat 7 pada level yang sama dengan Master peringkat 8 mereka, Le Yao dan Sword Master Yulan pernah marah tentang hal itu, bahkan Pangeran Feng Xian tidak senang, dia mengirim surat dan menanyai para tetua tertinggi Spirit Affinity House. Tetapi seiring berjalannya waktu, Le Yao dan Sword Master Yulan secara bertahap mencapai pendapat baru mengenai masalah ini. Adapun perubahan mentalitas Pangeran Feng Xian, itu karena dia telah bertarung dengan Feng Jiuge. Beberapa tahun yang lalu, ketika gedung 88 yang sejati baru saja runtuh, Feng Jiuge memimpin para dewa abadi benua tengah untuk mencari tahu kebenaran di dataran utara. Sebagai kartu terbesar dari rumah afinitas roh di dataran utara, Pangeran Feng Xian diam-diam bertemu dengan Feng Jiuge. Karena pertemuan ini, keduanya bertarung. Hasilnya mengejutkan, meskipun Pangeran Feng Xian tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia hanya berakhir seri melawan Feng Jiuge. Memikirkan adegan di mana mereka bertarung, Pangeran Feng Xian menghela napas dalam-dalam. Feng Jiuge memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8 bukanlah hal yang mengejutkanku, yang benar-benar menggerakkanku adalah jurus pembunuh abadi yang ia gunakan. Ini adalah ciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah mencapai prestasi seperti itu. Jurus pembunuh abadi apa? Tanya Le Yao. Pangeran Feng Xian memiliki ekspresi serius, ia berkata perlahan, Feng Jiuge menamakannya, lagu angin asimilasi. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Feng Jiuge menarik napas dalam-dalam, lagu perpisahan tidak berguna, pada titik ini, ia hanya memiliki satu metode yang tersisa. Ia tidak akan menggunakan jurus ini kecuali diperlukan. Karena begitu diaktifkan, tidak hanya risikonya akan besar, prosesnya akan berbahaya dan menyebabkan kerusakan besar, akan ada pengurangan keuntungan setelah pertempuran, Feng Jiuge selalu menggunakannya dengan hati-hati. Tetapi sekarang, ia harus mengakui ini, ia dipaksa ke sudut. Ia telah memperoleh banyak informasi tentang tanah yang diberkati Langya dari peri Ziwei. Tetapi setelah bertarung, ia menyadari bahwa kekuatan tanah yang diberkati Langya jauh melampaui harapannya. Bukan hanya formasi Gu Super ini, tetapi juga para dewa Gu yang tersembunyi di dalam formasi abadi, serta jurus pembunuh itu benar-benar sunyi. Feng Jiuge tahu bahwa Sekte Langya memiliki jurus pembunuh abadi yang melawan jalur suara, itu disebut dunia sunyi. Namun,
dia tidak tahu bahwa Fang Yuan telah memodifikasi jurus ini secara khusus menjadi versi yang lebih kuat, yaitu keheningan total. Feng Jiuge memiliki metode pertahanan terhadap dunia yang sunyi, tetapi terhadap keheningan total yang berkali-kali lipat lebih kuat, dia tidak punya pilihan. Jurus pembunuh abadi, lagu angin asimilasi. Feng Jiuge menghindar ke kiri dan kanan, berjuang untuk mendapatkan kesempatan menggunakan metode serangan terkuat yang pernah dia ciptakan dalam hidupnya. Wus wus wus. Angin kencang bertiup, dunia mengalami transformasi. Ini bukanlah angin emas, angin luopo, angin willow, angin abadi, angin misterius yang dalam, angin galaksi bintang, atau angin pintu kipas. Begitu angin ini muncul, ekspresi roh daratan Langya berubah. Para dewa gu manusia berbulu juga sangat terkejut, sementara para dewa gu manusia varian lainnya terdiam. Ini adalah angin asimilasi. Angin nomor satu di dunia yang mampu mengasimilasi segalanya, hanya sedikit metode yang dapat melawannya. Ketika lubang abadi dihancurkan, angin ini akan bertiup. Bagaimana ini bisa menjadi angin asimilasi? Ini tidak mungkin. Beberapa dewa gu berbulu kehilangan ketenangan mereka dan berteriak. Tidak dapat dipercaya, seseorang benar-benar dapat mengendalikan angin asimilasi. Bing Zuo sangat terkejut hingga matanya hampir keluar, sikapnya yang dingin telah sepenuhnya mencair. Dalam catatan sejarah manusia, tidak ada seorang pun yang pernah mampu memanipulasi angin asimilasi secara pribadi. Namun sekarang, rekor ini telah dipecahkan. Feng Jiuge menjadi orang pertama sepanjang sejarah yang melakukannya. Dia benar-benar dapat melepaskan angin asimilasi. Feng Jiuge saat ini memiliki 7 lagu, lagu perolehan harta karun dan lagu menuju surga digunakan untuk membantu kultivasinya, lagu giok hijau, lagu surga dan bumi, lagu penyerahan, dan lagu perpisahan adalah kartu trufnya yang ia simpan untuk pertarungan besar. Yang terakhir adalah lagu angin asimilasi. Ia tidak akan menggunakannya kecuali diperlukan. Jika ia gagal mengaktifkan jurus ini, Feng Jiuge akan menjadi orang pertama yang dihancurkan oleh angin asimilasi. Itu sangat ganas. Banyak lagunya dapat diubah menjadi klon melalui prajurit lagu, tetapi lagu angin asimilasi ini tidak bisa, itu adalah yang paling istimewa. Jurus ini terlalu kuat, ia membalikkan pertempuran secara instan. Varian manusia gu immortal tidak berdaya, mereka bingung. Karena metode biasa akan diasimilasi oleh angin asimilasi dan diubah menjadi bahan bakar untuk membuatnya lebih kuat dan lebih besar. Tanah terberkati Langya adalah tanah terberkati nomor 1 di dunia, tetapi melawan angin ini, itu kemungkinan akan hancur. Seorang manusia batu gu immortal berkata dengan putus asa, "Tidak akan." Roh daratan Langya menjerit, dia tahu dia harus menstabilkan moral pihaknya. Dia berteriak, "Ini benar-benar angin asimilasi. Lagu angin asimilasi. Aku tidak percaya ketika Fang Yuan memberitahuku tentang itu, tetapi kebenaran ada di depanku, aku harus percaya padanya. Semuanya, jangan khawatir, kita punya cara untuk menghadapi angin." Apa? Fang Yuan bahkan bisa memiliki informasi tentang rahasia seperti itu. Para dewa gu lainnya mendengar ini dan merasa penuh harap. Pada saat ini, Fang Yuan, yang juga memiliki kekuatan tempur peringkat 8, memainkan peran penting meskipun sedang pergi, dia menstabilkan moral pasukan roh daratan Langya. Fang Yuan memiliki ingatan tentang masa depan, dia tahu tentang keganasan gerakan ini. Selama perang kacau 5 wilayah, Feng Jiuge telah menggunakan gerakan ini untuk membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan itu sangat ditakuti, jadi dia telah memberitahu roh daratan Langya tentang hal itu. Bahkan ketika dia bertarung melawan Feng Jiuge sebelumnya, dia sangat berhati-hati dengan gerakan ini. Jurus ini sangat kuat tetapi juga memiliki kelemahan besar, misalnya, Fang Yuan dapat menghindarinya jika ia menggunakannya di dunia 5 wilayah. Namun dalam situasi ini, angin asimilasi telah mulai bertiup di tanah yang diberkati Langya, roh tanah harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Metode apa yang sebenarnya dapat menahan angin asimilasi? Datanglah, transformasi cabang stabilitas sejati. Melawan angin asimilasi, roh tanah Langya menggeram saat dia menggunakan jurus pembunuh abadi. Begitu jurus ini digunakan, raksasa perak itu mengalami transformasi besar. Tubuh besar berbentuk manusia itu berubah menjadi pohon surgawi yang besar, batangnya berwarna putih keperakan, memiliki cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai ukiran perak, sangat mempesona saat daun-daun saling beradu dan menciptakan suara yang tajam. Cabang-cabang dan daun-daun itu tumbuh dengan cepat dan menghadapi angin asimilasi.
Angin asimilasi yang mengamuk di mana-mana terhalang oleh pohon besar itu, kecepatan pertumbuhannya menyusut setengah. Ini, angin asimilasi benar-benar terhenti. Tidak bisa dipercaya, fondasi tanah terberkati Langya benar-benar tak terduga. Manusia salju, manusia tinta, dan manusia batu Gu Immortal melihat ini dan merasa sangat gembira. Oh, ini adalah pohon stabilitas sejati. Kilatan cahaya merah dan putih yang keluar dari angin asimilasi adalah Feng Jiuge. Meskipun ia menciptakan lagu angin asimilasi dan dapat menciptakan angin asimilasi, begitu digunakan, Feng Jiuge harus meninggalkan pusatnya. Kalau tidak, saat menyebar dan memenuhi ruang, Feng Jiuge akan mati. Feng Jiuge hanya bisa memanggil angin asimilasi, ia tidak bisa memanipulasinya. Ia telah mencoba mengendalikannya, tetapi metode apapun yang digunakan pada angin asimilasi akan membuatnya menjadi lebih kuat saat berasimilasi. Feng Jiuge memiliki jurus pembunuh abadi Song Warrior, ia dapat mengubah Heaven and Earth Song, Separation Song, dan yang lainnya menjadi klon, tetapi asimilasi Wind Song tidak dapat diubah menjadi klon. Feng Jiuge berada jauh dari medan perang, roh tanah Langya dan yang lainnya sibuk berurusan dengan angin asimilasi, mereka tidak bisa mengganggunya. Ini memang pohon stabilitas sejati, tidak disangka mereka benar-benar dapat melawan angin asimilasi. Feng Jiuge memperhatikan dari jauh saat cahaya terang bersinar di matanya. Pohon stabilitas sejati ini adalah tanaman terpencil yang legendaris dan tak terlupakan, terkenal dalam sejarah. Pohon ini telah ada sejak sebelum kelahiran Renzu, era purbakala abadi. Pohon ini hidup melalui era purbakala terpencil, era purbakala kuno, dan mati di tangan Genesis Lotus Immortal Venerable selama era purbakala abad pertengahan. Pohon ini memiliki banyak gu abadi liar, di antaranya ada beberapa gu abadi tingkat 8. Genesis Lotus Immortal Venerable hanya tingkat 8 saat itu, ketika ia bepergian di Laut Timur, terjadi tsunami besar yang menyebabkan kerusakan besar pada dunia. Gu abadi Genesis Lotus Immortal Venerable tidak dapat menghentikan banjir ini, ia harus meminjam 2 gu abadi tingkat 8, Peaceful Wind dan Silent Wave, dari pohon stabilitas sejati. Namun, tanaman terpencil yang legendaris ini memiliki status dan kekuatan yang hebat, ia menolak untuk meminjamkannya kepada Genesis Lotus Immortal Venerable. Dalam kemarahan Genesis Lotus, ia bertarung melawan pohon stabilitas sejati dan membunuhnya, mengambil gu untuk menghentikan banjir dan menyelamatkan banyak nyawa pada akhirnya. Meskipun Genesis Lotus membunuh pohon stabilitas sejati, ia sangat memujinya. Setelah menjadi terhormat, ia sesekali menghela nafas, sangat disayangkan bahwa ia harus membunuh pohon itu saat itu. Pohon ini unik di dunia, ia memiliki kemampuan laten untuk melawan angin asimilasi. Fang Yuan terlahir kembali dan mengetahui lagu angin asimilasi Feng Jiuge. Langkah ini mengejutkan dalam perang kacau 5 wilayah dan membunuh banyak gu immortal. Dengan demikian, banyak gu immortal mencoba menemukan cara untuk mengungkap kelemahannya dan menghentikannya. Tidak ada langkah yang tidak dapat dihentikan di dunia ini, yang ada hanyalah orang-orang yang tidak dapat dihentikan. Meskipun lagu angin asimilasi kuat, itu hanya sebuah langkah, itu bisa dilawan. Leluhur Dewa Gu peringkat 8 dari Gurun Barat mencoba menemukan kelemahan mendasarnya dan meminta bantuan dari seorang ahli jalur waktu peringkat 8, mereka melihat kekuatan pohon stabilitas sejati di sungai waktu. Setelah kembali, ia menciptakan jurus pembunuh jalur transformasi stabilitas sejati. Jurus ini dapat membatasi angin asimilasi. Saat itu, Feng Jiuge hanya peringkat 7, tetapi ia dapat membuat penelitian Dewa Gu peringkat 8 tentang cara menghadapi jurusnya, itu menunjukkan betapa kuatnya nyanyian angin asimilasi. Fang Yuan mengingat hal ini, ia bersiap terlebih dahulu dengan memikirkan bagaimana Feng Jiuge menyerang tanah terberkati Langya di kehidupan sebelumnya. Untuk menghadapi jurus terkuat ini, ia menggunakan cahaya kebijaksanaan dan tingkat pencapaian jalur transformasinya untuk menyimpulkan transformasi cabang stabilitas sejati. Jurus ini adalah versi sederhana dari transformasi stabilitas sejati, tetapi nyanyian angin asimilasi saat ini yang dimiliki Feng Jiuge bukanlah versi lengkap yang ia gunakan selama perang kacau 5 wilayah. Jadi, setelah menggunakan jurus ini, roh tanah Langya mengubah raksasa perak itu menjadi cabang pohon stabilitas sejati. Ia berhasil menghalangi angin asimilasi. Berurusanlah dengan Feng Jiuge, jangan biarkan dia bertindak bebas. Setelah aku berurusan dengan angin asimilasi, aku akan pergi dan membantumu membunuhnya. Perintah roh daratan Langya,
memerintahkan para Dewa Gu dari 3 ras manusia varian. Para Dewa Gu manusia varian menanggapi saat mereka menggunakan formasi Gu Super untuk menyerang Feng Jiuge. Roh daratan Langya dipenuhi keringat, dia menghabiskan seluruh tenaganya untuk mempertahankan jurus pamungkas dan berurusan dengan angin asimilasi. Dia mendesah getir pada dirinya sendiri, Fang Yuan mengajariku jurus ini, tetapi aku merasa terlalu merepotkan dan tidak banyak berlatih. Tidak kusangka Feng Jiuge benar-benar akan menyerang dan menggunakannya untuk melawanku. Jika aku tahu ini, aku akan lebih banyak berlatih jurus ini. Roh daratan Langya benar-benar dibatasi oleh angin asimilasi, dia hampir tidak bisa bertahan. Banyak cabang hancur ketika mereka berinteraksi dengan angin, tetapi pada saat yang sama, cabang-cabang baru tumbuh. Jurus yang dapat menghentikan angin asimilasi ini memiliki harga yang sangat besar untuk digunakan, ia menghabiskan banyak esensi abadi dan energi mental para Dewa Gu yang mempertahankannya. Segera, banyak Dewa Gu manusia berbulu di dalam pohon perak raksasa menjadi lemah dan lelah secara mental. Bertahanlah, kita harus bertahan. Roh daratan Langya berteriak memberi semangat. Tuan, mengapa kita tidak bisa menyerahkan sebidang tanah yang diberkati? Seorang Dewa Gu manusia berbulu bertanya. Roh tanah Langya tentu saja dapat menyerahkan sebagian tanah terberkati Langya, yang akan mencegah angin asimilasi memengaruhi mereka. Dibandingkan dengan seluruh tanah terberkati Langya, sebidang tanah kecil itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Tidak, roh tanah Langya langsung menolak, ia teringat kata-kata Fang Yuan saat menjelaskan, jika kita melakukan itu, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Memotong sebidang tanah terberkati berarti kita harus terhubung dengan dunia luar, kita perlu membuka pintu masuk tanah terberkati, itu akan memungkinkan musuh mengetahui lokasi kita. Kita tidak bisa melakukan itu. Petik 2. Roh tanah Langya ini lebih suka membayar harga yang sangat mahal ini untuk menghadapi angin asimilasi daripada menyerahkan sebidang tanah terberkati. Feng Jiuge terkejut. Jika roh tanah Langya melakukan itu, petunjuk akan bocor, Pangeran Feng Xian, yang berada di luar, akan dapat menyadarinya. Situasinya akan stabil saat itu. Dengan bantuan Pangeran Feng Xian, Dewa Gu peringkat 8, para Dewa Gu berbulu ini tidak dapat menghentikan mereka. Namun roh daratan Langya dengan putus asa bertahan dan menolak untuk melakukan itu, rencana Feng Jiuge tidak dapat berhasil. Retak, petir yang kuat muncul entah dari mana, mendarat di Feng Jiuge. Feng Jiuge bergerak seperti jejak asap, dia menghilang di tempat, menghindari serangan itu. Dia menatap langit sambil berpikir cepat, raksasa surgawi Solor dibatasi oleh angin asimilasi, hanya formasi super abadi yang tersisa. Lebih mudah untuk dihadapi daripada raksasa perak. Jurus pembunuh abadi, lagu pemisahan. Feng Jiuge mengaktifkan lagu pemisahan saat formasi abadi mulai pecah. Meskipun lagu pemisahan tidak memiliki kekuatan ofensif, itu memiliki efek yang luar biasa, itu dapat memecah formasi Gu apapun. Namun untungnya, saat Fang Yuan merancangnya, dia telah mempertimbangkannya dan menciptakan banyak lapisan dalam formasi abadi. Lagu perpisahan Feng Jiuge hanya memecah lapisan terluar dari formasi Gu Super ini, para Dewa Gu manusia varian berada di pusat formasi, mereka aman. Feng Jiuge harus menggunakan lagu perpisahan lagi dan memecah lapisan kedua. Namun lapisan ketiga muncul setelah itu. Oh, aku ingin melihat berapa banyak lapisan yang dimiliki formasi abadi ini. Cahaya terang bersinar di mata Feng Jiuge, dia mengaktifkan lagu perpisahan terus-menerus. Setelah memecah 6 lapisan, dia berhenti. Bahkan Feng Jiuge yang kuat ingin memuntahkan darah sekarang. Ada berapa banyak lapisan? Lagu perpisahan menghabiskan banyak esensi abadi, setelah beberapa kali digunakan, penyimpanan esensi abadi Feng Jiuge kurang dari 30%. Tentu saja, pengeluaran terbesarnya adalah dalam lagu angin asimilasi. Lagu angin asimilasi dapat menyamai efek lagu perpisahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi risikonya terlalu tinggi. Feng Jiuge menggelengkan kepalanya, dia menghilangkan gagasan untuk menggunakan gerakan ini lagi. Meskipun kuat, namun berisiko, Feng Jiuge jarang menggunakannya. Dulu, ketika ia bertarung melawan Pangeran Feng Xian, meskipun ia menggunakannya, itu pun dalam pertarungan. Pangeran Feng Xian telah menulis surat kepada Spirit Affinity House bahwa ia tidak senang ditempatkan pada level yang sama dengan Feng Jiuge. Hal itu menciptakan tekanan politik yang besar pada Feng Jiuge. Ketika Feng Jiuge pergi ke Northern Plains,
ia bertemu dengan Pangeran Feng Xian dan mengusulkan pertarungan satu jurus. Dalam pertarungan itu, ia memiliki cukup waktu untuk mengaktifkan cacing gunya secara perlahan tanpa gangguan dari luar, risikonya sangat rendah. Namun sekarang, Feng Jiuge berada di tengah pertarungan, ada banyak gangguan, ia perlu menggunakan jurus pamungkasnya dengan cepat. Sebelumnya, ia telah mengambil risiko karena tidak ada pilihan lain. Melawan formasi super abadi sekarang, ia merasa lebih sedikit tekanan dan kebutuhan untuk menggunakannya. Feng Jiuge tidak menggunakan lagu angin asimilasi, ia melihat sekeliling, pohon perak raksasa itu masih berhadapan dengan angin asimilasi, ukurannya telah berkurang setengahnya. Setelah beberapa waktu, pihak Langya akan mampu mengusir angin dan menemukan waktu untuk menghadapi Feng Jiuge. Waktunya tinggal sedikit. Feng Jiuge mendesah. Raksasa surgawi Solor memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, bahkan angin asimilasi tidak dapat memengaruhinya. Jika Feng Jiuge menyerang pohon raksasa itu sekarang, itu akan sia-sia. Tanah yang diberkati Langya telah menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran ini, jauh di luar ekspektasi pengadilan surgawi. Feng Jiuge sudah berniat untuk mundur. Sebelum pergi, ada sesuatu yang harus kulakukan. Dia tersenyum saat mengaktifkan jurus pembunuh abadi investigasi, bergerak cepat seperti cahaya. Dalam sekejap mata, dia melintasi jarak yang sangat jauh, muncul di depan Gu Yue Fangzheng. Ikut aku. Sebelum Gu Yue Fangzheng menjawab, Feng Jiuge menekan dan mengirimnya ke lubang abadi miliknya. Dan tempat ini juga, Feng Jiuge terbang di udara, melihat Gunung Danghun di area tertentu di benua awan. Ikut, dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi yang telah disiapkannya, dia menyimpan wilayah surga dan bumi yang terpencil ini di lubang abadi miliknya sendiri. Semua kota awan ini adalah rumah Gufana, tetapi ada banyak elit manusia berbulu yang tinggal di dalamnya, semuanya adalah benih Gu abadi dari Sekte Langya. Bagus, bagus, semuanya milikku. Selanjutnya, Feng Jiuge menyerang dan menyimpan banyak kota awan benua awan. Saat dia melakukan ini, dia diserang oleh formasi super abadi, tetapi formasi ini telah kehilangan banyak lapisan karena Feng Jiuge, kekuatannya sangat berkurang. Adapun raksasa surgawi Solor, ia dibatasi oleh angin asimilasi, jika ia mencoba pergi, angin asimilasi akan langsung bertambah kuat, kerja keras roh daratan Langya akan sia-sia. Belaka, ia tidak dapat menghentikannya. Aura apa ini? Sambil bergerak tanpa hambatan, Feng Jiuge menemukan aura Gu kebijaksanaan karena ia merasa sangat terkejut. Ia segera tiba di depan Gu kebijaksanaan, pupil mata Feng Jiuge mengecil karena terkejut, jika aku tidak melihat ini secara langsung, aku tidak akan mempercayainya. Ini adalah Gu kebijaksanaan tingkat 9. Bahkan Feng Jiuge tercengang saat melihat Gu kebijaksanaan. Ini adalah Gu kebijaksanaan, ditulis dalam lebih besar dari, itu adalah Gu abadi vital dari Star Constellation Immortal Venerable, diketahui hampir setiap orang yang masih hidup, untuk berpikir bahwa di waktu dan tempat ini, itu akan muncul di hadapan Feng Jiuge. Tanah yang diberkati Langya benar-benar memiliki Gu kebijaksanaan. Feng Jiuge sangat terkejut, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun segera, dia memaksa dirinya untuk tenang. Matanya bersinar terang, dia memeriksa dengan saksama Gu kebijaksanaan di depannya, mengetahui bahwa Gu kebijaksanaan peringkat 9 ini sebenarnya liar. Sebuah pikiran benar-benar menyelimuti pikiran Feng Jiuge, yaitu, singkirkan Gu kebijaksanaan peringkat 9 ini. Jurus pembunuh abadi, dapatkan Treasure Song. Dia mengaktifkan jurus pembunuh ini dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meletus dengan kekuatan peringkat 8. Dapatkan Treasure Song dapat membantu Feng Jiuge memurnikan Gu abadi liar secara langsung. Lagunya hangat dan baik, dipenuhi dengan aura damai. Saat dia bernyanyi, Gu kebijaksanaan yang berkibar di antara cabang-cabang pohon menjadi diam. Gu kebijaksanaan peringkat 9. Para dewa Gu manusia varian yang mengendalikan formasi Gu super terkejut. Gu kebijaksanaan awalnya disembunyikan di lembah ini oleh roh daratan Langya. Para dewa Gu manusia varian dari 3 ras adalah orang luar, mereka tidak diberitahu tentang hal itu. Namun sekarang, Feng Jiuge menghancurkan area ini, Gu kebijaksanaan terekspos, mereka menyadarinya. Kita tidak bisa membiarkannya mendapatkan Gu kebijaksanaan. Cepat ganggu dia, roh daratan Langya berteriak sambil memberi perintah dengan cemas. Selanjutnya, dia menambahkan, namun hati-hati, jangan hancurkan Gu kebijaksanaan. Bahkan tanpa peringatannya,
para dewa Gu manusia varian dari 3 ras tahu betapa pentingnya Gu abadi peringkat 9 ini. Namun sekarang, untuk mengganggu Feng Jiuge tanpa memengaruhi Gu kebijaksanaan di dekatnya, mereka membutuhkan kendali yang kuat dan cukup sulit bagi para dewa Gu manusia varian yang baru saja mulai menggunakan formasi abadi ini. Para dewa Gu manusia varian harus memanipulasi formasi abadi dengan paksa saat mereka menyerang Feng Jiuge. Feng Jiuge menggerutu saat dia menggunakan prajurit lagu. Prajurit lagu yang memperoleh harta karun terbang menuju Gu kebijaksanaan, sementara prajurit lagu lainnya membantu Feng Jiuge untuk memblokir serangan formasi abadi. Varian manusia abadi Gu menyerang dengan kekuatan berlebihan yang melibatkan Gu kebijaksanaan, tetapi Feng Jiuge akan menghalangi mereka dan mempertahankan Gu kebijaksanaan. Gu kebijaksanaan merasakan bahaya, naluri bertahan hidupnya membuatnya terbang menjauh. Prajurit lagu harta karun mengikutinya tetapi tidak dapat menghasilkan efek apapun. Feng Jiuge melihat ini, hatinya hancur. Gu kebijaksanaan berada di peringkat 9, meskipun lagu harta karun itu bagus, itu hanya peringkat 8, itu tidak dapat memengaruhi Gu kebijaksanaan. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, haruskah aku menghancurkannya? Pikiran ini muncul di benak Feng Jiuge sebelum dia menyangkalnya. Ini adalah Gu kebijaksanaan tingkat 9, menghancurkannya adalah pemborosan besar. Dan Gu abadi ini secara resmi adalah Gu vital dari Star Constellation Immortal Venerable. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat menguntungkan Feng Jiuge, 10 sekte kuno besar benua tengah, serta pengadilan surgawi. Feng Jiuge tidak menyerah, dia tidak ingin menyerah. Jangan pergi. Feng Jiuge menerkam Gu kebijaksanaan. Gu kebijaksanaan terbang dengan cepat, tetapi Feng Jiuge mengejarnya tanpa henti. Gu kebijaksanaan merasakan ancaman Feng Jiuge saat ia berdengung, memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya kebijaksanaan. Feng Jiuge tidak dapat dihindari ditutupi oleh cahaya kebijaksanaan ini. Seketika, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya dan bertabrakan, kecerdasannya melonjak, tatapannya menjadi sangat tajam. Semua pertanyaan dan kesulitan yang dia miliki dalam kultivasi semuanya teratasi. Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban segera, banyak hambatan penting dengan mudah ditembus. Oh tidak, bagaimanapun juga, Feng Jiuge adalah sosok legendaris. Setelah beberapa kali menghirup cahaya kebijaksanaan, dia merasakan sesuatu yang salah. Dia menggigit lidahnya saat memaksakan diri untuk keluar dari sana dan mundur. Setelah meninggalkan cahaya kebijaksanaan, dia memperhatikan Gu kebijaksanaan yang melarikan diri dengan rasa takut yang masih ada. Gu kebijaksanaan yang luar biasa, setelah waktu yang singkat ini, aku sudah kehilangan begitu banyak umur. Sehelai rambut Feng Jiuge telah memutih. Misiku di sini adalah untuk menangkap Gu Yue Fang Zheng dan merebut kembali Gunung Danghun. Ini semua atas perintah Peri Ziwei. Tapi, tak disangka Gu kebijaksanaan tingkat 9 bersembunyi di sini. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku tidak bisa membawa Gu ini pergi. Tanah yang diberkati Langya juga tidak mampu memurnikan Gu kebijaksanaan ini. Kalau tidak, mereka pasti sudah melakukannya. Pikiran Feng Jiuge bergerak cepat. Gu abadi itu unik. Gu abadi liar memiliki daya tarik yang dalam bagi Gu abadi manapun. Dan itu adalah Gu abadi liar tingkat 9 di depan Feng Jiuge. Dan yang terpenting, Gu abadi ini sebenarnya adalah Gu kebijaksanaan. Jika mereka memurnikan Gu kebijaksanaan, aku tidak akan bisa merebutnya. Tapi sekarang, itu liar. Aku harus kembali dan memberitahu pengadilan surgawi dan sekte tentang ini. Lain kali kita menyerang tanah terberkati Langya, kita harus mendapatkan Gu ini. Feng Jiuge menarik napas dalam-dalam, dia menatap Gu kebijaksanaan yang sudah berada di ujung penglihatannya dengan hasrat yang membara saat dia menggunakan jurus pembunuh abadi. Jurus pembunuh abadi yang menggunakan perjalanan abadi tetap peringkat 7 sebagai intinya disebut. Manusia datang manusia pergi, jurus ini diciptakan oleh ahli jalur ruang angkasa Liang-Liang. Feng Jiuge tidak familiar dengan jurus ini, tetapi jurus ini memiliki efek yang luar biasa. Setelah diaktifkan, tidak hanya dapat memindahkan orang kemanapun di dunia, mereka juga dapat kembali dengan cara yang sama. Bagian pertama sulit, tetapi bagian kedua sangat mudah. Liang-Liang telah mengaktifkan ini dengan sukses. Feng Jiuge hanya menyelesaikan bagian kedua dengan mudah. Swoosh! Dengan suara lembut, Feng Jiuge menghilang. Setelah beberapa saat, roh tanah Langya memobilisasi raksasa perak dan tiba. Sialan, Feng Jiuge, kamu benar-benar melarikan diri.
10 sekte kuno besar benua tengah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Roh tanah Langya menatap tanah terberkati Langya yang compang camping saat dia berteriak dengan marah, meraung. Perbatasan selatan, di dalam gerakan pembunuh medan perang abadi. Lu Weiyin menghela napas dalam-dalam. 3 masa hidup telah berlalu, tetapi Fang Yuan tidak direformasi. Aku salah. Kupikir Fang Yuan ini adalah orang yang tidak berperasaan atau dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Itulah alasan tindakan jahatnya. Tetapi kenyataannya, dia memiliki emosi yang melimpah, dia tidak kekurangan apapun. Meskipun dia mengejar kekuatan, dia tidak terobsesi dengan itu. Yang mendorongnya melakukan ini adalah tujuannya. Tujuan ini tertanam dalam hatinya, tidak hanya 3 kali kehidupan, bahkan setelah 100 kali kehidupan, itu tidak dapat diberantas. Orang ini tidak dapat direformasi. Guru, Ye Fan bergumam pelan. Pada saat ini, bukan hanya dia, bahkan Sang Xin Chi dan yang lainnya, termasuk Tai Mian Shen dan para dewa Gu lainnya telah terbangun. Semua orang linglung setelah 3 kali kehidupan, mereka menikmati perasaan mistis di baliknya. Lu Weiyin melihat sekeliling saat tatapannya berhenti pada Sang Xin Chi sejenak. Matanya merah, dia hampir menangis, kesedihannya terlihat jelas. Dia telah terhubung secara emosional dengan Fang Yuan selama 3 kali kehidupan. Lu Weiyin mengangguk diam-diam, berkata kepada semua orang, aku gagal. Iblis ini tidak dapat dihentikan, dia akan keluar dari gerakan mematikan dan melarikan diri, ayo pergi. Ye Fan terkejut, guru, kita memiliki keuntungan yang jelas. Lu Weiyin tersenyum pahit, aku sudah mencoba yang terbaik, ayo pergi. Para Master Gu Fana kebingungan, tetapi Tai Mian Shen dan 2 dewa Gu Klan Yi memiliki kecurigaan mereka sendiri. Tai Mian Shen bertanya langsung, nama keluarga senior adalah Lu, dan Anda ahli dalam jalur bumi. Apakah Anda pewaris warisan sejati bumi surga? Lu Weiyin mengangguk, itu saya. Jadi begitulah. Dewa Gu Klan Yi menghela napas, mereka memberi hormat dan menyapa Lu Weiyin. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi memiliki kecurigaan terhadap kata-kata Lu Weiyin. Paradise Earth Immortal Venerable tidak memiliki satupun metode penyerangan, warisan sejati Paradise Earth miliknya juga sama. Lu Weiyin ahli dalam menjebak dan mereformasi musuh. Ini adalah spesialisasi warisan sejati Paradise Earth. Di antara 10 orang yang terhormat, Paradise Earth Immortal Venerable adalah yang paling baik dan paling penyayang. Dia seorang diri menyembuhkan dunia dan menghentikan kekacauan setelah Spectral Soul Demon Venerable berkuasa. Namun karena suatu alasan, Immortal Venerable ini tidak memilih untuk pergi ke pengadilan surgawi. Dia tetap tinggal di perbatasan selatan dan bahkan meninggalkan warisan sejati Paradise Earth miliknya di sini, benua tengah, pengadilan surgawi. Di langit keperakan, di tengah-tengah bangunan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya giok bersinar, Feng Jiuge muncul di istana Ziwei. Salam untuk Nona Ziwei. Feng Jiuge langsung tersadar akan sekelilingnya, ia menangkupkan tinjunya. Di istana agung, Peri Ziwei duduk di atas hamparan awannya sambil menoleh untuk melihat Feng Jiuge, perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, cahaya bintang yang tak terbatas melesat keluar dari pupilnya, cahaya yang menyilaukan memenuhi seluruh aula. Feng Jiuge tidak berbicara, sebuah cacing jalur informasi terbang keluar saat Peri Ziwei menerimanya, ia mengerti apa yang terjadi setelah memeriksanya. Feng Jiuge, kau memang pelindung Dao dari yang mulia abadi mimpi agung. Kau melakukannya dengan baik, Peri Ziwei memuji. Feng Jiuge tersenyum, ini Gu Yue Fang Zheng. Sambil berkata demikian, ia membuka pintu masuk lubang abadi, mengeluarkan tawanan itu. Mata Gu Yue Fang Zheng terpejam, ia terpengaruh oleh metode Feng Jiuge dan tertidur. Adapun kehendak Fang Yuan yang ada di dalam dirinya, Feng Jiuge menekannya. Feng Jiuge meletakkan Fang Zheng di tanah sambil mendesah, aku sudah menyelidiki jiwanya. Fang Yuan memang iblis, dia benar-benar tidak berperasaan dan kejam, dia ingin memurnikan saudaranya sendiri menjadi dewa darah. Tapi aku tidak mengerti, dia hanya manusia biasa, meskipun dia memiliki hubungan dengan Fang Yuan, mengapa kau begitu mementingkannya? Peri Ziwei berkata perlahan, jalan surga harus seimbang, yin dan yang saling terkait, daerah di sekitar gua binatang beracun biasanya memiliki tanaman yang dapat bertindak sebagai penawar racun. Gu Yue Fang Zheng ini lahir bersama dengan Fang Yuan, dia adalah rintangan yang secara khusus ditetapkan oleh surga untuk melawan Fang Yuan. Jika dia dibesarkan dengan baik, dia akan berguna dalam menghadapi Fang Yuan di masa depan.
Begitu, Feng Jiuge mengangguk. Sayang sekali, Peri Ziwei berkata sambil mencari jiwa Fang Zheng. Dia mendesah, Fang Yuan sebenarnya tidak memurnikan dewa darah dan melanjutkan kultivasi jalur darahnya. Kalau tidak, aku akan dapat menggunakan Dewan Penghakiman Iblis untuk menemukan lokasinya. Menurut pendapatku, Fang Yuan tidak menyadari bahwa kultivasi jalur darahnya di kehidupan sebelumnya adalah jebakan dari kehendak surga. Dia tidak mengolah jalur darah sekarang mungkin karena perlindungan keberuntungannya. Gu takdir belum diperbaiki, kekuatan jalur keberuntungan sangat diperkuat, itu sangat jelas. Kamu dapat berhasil dan kembali kali ini karena statusmu sebagai pelindung Dao, keberuntunganmu kuat dan tidak ditekan oleh Fang Yuan. Feng Jiuge mengangguk, bagaimana kita akan menghadapi Gunung Danghun? Bagaimana dengan Gu kebijaksanaan di dalam tanah terberkati Langya? Keluarkan. Peri Ziwei tersenyum. Feng Jiuge tercengang, dia mengeluarkan Gunung Danghun dari lubang abadinya. Gunung kristal merah muda ini awalnya sangat besar, tetapi setelah memasuki istana Ziwei, gunung itu ditekan menjadi seukuran telapak tangan dan tampak kecil dan halus. Spectral Soul Demon Venerable mengamuk di dunia dan membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ia menciptakan jalur jiwa. Pengadilan surgawi adalah pemimpin jalur yang benar, sebelum Spectral Soul menjadi terhormat, mereka merasakan ancamannya dan bertarung melawannya, mereka saling memahami dengan baik. Setelah Spectral Soul meninggal, jalur jiwa terus berkembang, meskipun Paradise Earth Immortal Venerable menekannya, pengadilan surgawi masih memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang metode jalur jiwa. Faktanya, pengadilan surgawi memiliki banyak Gu Immortal jalur jiwa. Ada sejumlah besar tanda Dao jalur jiwa di Gunung Danghun, itu adalah domain terpencil jalur jiwa surga dan bumi. Karena Peri Ziwei dapat memberi Feng Jiuge metode untuk mengambilnya, ia secara alami memiliki metode yang lebih mendalam untuk mengecilkannya sepenuhnya. Peri Ziwei mengulurkan lengannya saat Gunung Danghun melayang ke arahnya dengan ringan. Menakjubkan, menakjubkan. Peri Ziwei memandanginya dengan takjub, dia mengangguk senang, dengan gunung ini, kita akan memiliki persediaan Gu yang tak terbatas, Jin Huang akan mendapatkan manfaat darinya, penjelajahan alam mimpinya akan berjalan sangat lancar. Feng Jiuge tersenyum, dia sangat senang bisa membantu putrinya. Adapun Gu kebijaksanaan, Peri Ziwei memikirkannya, aku harus mendapatkan Gu ini. Jiuge, kamu bisa pergi dan beristirahat, aku perlu merencanakan ini dengan saksama. Jika mereka menyerang tanah terberkati Langya lagi, pihak lain akan sangat waspada, mereka akan bersiap dengan cukup, Fang Yuan bahkan mungkin sudah kembali, Peri Ziwei perlu merencanakan. Ya, Feng Jiuge pamit, keluar dari istana Ziwei dan keluar dari pengadilan surgawi, kembali ke rumah afinitas roh. Peri Ziwei juga meninggalkan istana Ziwei, dia berpegangan pada Gunung Danghun saat dia bergerak menuju aula gelap. 3 kata besar diukir pada plakat di pintu aula ini, Aula Penekan Jiwa. Itu adalah rumah Gu abadi peringkat 8 yang memenjarakan Yang Mulia Setan Jiwa Spektral. Peri Ziwei tersenyum sambil membawa Gunung Danghun dan pergi ke depan Spectral Soul. Oh Demon, Venerable, lihat apa ini? Peri Ziwei tersenyum tipis, tanyanya. Spectral Soul benar-benar terdiam. Peri Ziwei mengangguk, benar-benar keras kepala dan tidak bisa diperbaiki. Namun, aku tidak membawa gunung ini ke sini untuk menggugah tekadmu. Aku tahu kau pernah menggunakan gunung ini sebelumnya, kau pernah berkultivasi di sana di masa lalu. Aku punya jurus yang dapat menggugah pikiranmu selama aku memiliki sesuatu yang berhubungan erat denganmu. Aku dapat menarik semua ingatanmu yang terkait. Spectral Soul masih terdiam, senyum Peri Ziwei memudar, kilat menyambar di matanya. Selama ini, dia terusik oleh kekeras-kepalaan Spectral Soul, dia ingin menggali ingatannya yang berharga, tetapi hanya ada sedikit kemajuan. Sekarang setelah dia memiliki Gunung Danghun, Peri Ziwei menemukan peluang besar, dia ingin menggunakannya pada Spectral Soul sekarang. Pada saat berikutnya, jurus pembunuh abadi diaktifkan, seluruh aula penekan jiwa berdengung saat cahaya yang kuat bersinar. Cahaya itu menyinari Gunung Danghun saat mereka juga menyelimuti Spectral Soul. Spectral Soul menolak tetapi jurus ini sangat kuat, ingatannya yang terkait dengan Gunung Danghun ditarik keluar dan ditunjukkan di hadapan Peri Ziwei. Ketika jiwa spektral muda menemukan Gunung Danghun secara kebetulan, dia terkejut dan sangat senang. Setelah banyak rintangan, dia akhirnya memperoleh Gunung Danghun, dia berkultivasi secara rahasia. Jiwa spektral memikirkannya dengan keras dan akhirnya menemukan cara untuk memindahkan Gunung Danghun,
setelah beberapa rintangan lagi, dia menyimpan gunung ini untuk digunakan sendiri. Jiwa spektral menciptakan jalur jiwa dan secara bertahap menemukan lebih banyak kegunaan untuk Gunung Danghun, itu tidak lagi digunakan untuk pembuatan gu isi perut semata. Dia menciptakan formasi Danghun, dia dapat menggunakan sejumlah besar tanda dao jalur jiwa di gunung ini untuk memberikan kekuatan luar biasa pada formasi gu abadi. Oh, ada formasi abadi Danghun, mengapa Fang Yuan tidak mendirikannya? Apakah dia pikir itu aman di dalam tanah terberkati Langya atau apakah formasi ini membutuhkan terlalu banyak gu abadi? Peri Ziwei melihat ini dan merasa curiga. Namun segera, kecurigaannya terjawab, ternyata setelah menggunakan Gunung Danghun sebagai bagian dari formasi, itu tidak dapat lagi menciptakan gu isi perut. Peri Ziwei terus menonton. Adegan-adegan yang berkaitan dengan Gunung Danghun ditampilkan, memperlihatkan perjalanan kultivasi jiwa hantu. Meskipun sebagian besar tidak berguna, beberapa berisi informasi kultivasi yang penting, bahkan pengadilan surgawi dapat memperoleh banyak manfaat darinya. Ketika jiwa hantu menjadi terhormat, ia menempatkan Gunung Danghun di dalam sumur kota dan menggunakan jurus pembunuh abadi untuk memodifikasi Gunung Danghun. Kenangan ini membuat hati Peri Ziwei bergetar. Jurus pembunuh sumur yang teratur ini luar biasa. Sumur kota adalah domain terpencil jalur aturan surga dan bumi. Menggunakannya, ia benar-benar dapat menghilangkan konflik antara tanda dao jalur jiwa Gunung Danghun dan tanda dao jalur waktu eksternal. Ini pasti kedalaman yang mengarah pada asal-usul gu janin abadi yang berdaulat. Peri Ziwei telah menyimpulkan beberapa efek khusus dari gu janin abadi yang berdaulat. Bagaimanapun, Fang Yuan bertarung berkali-kali, ia mengungkap banyak petunjuk berharga. Ia tidak salah. Alasan mengapa gu janin abadi yang berdaulat dapat memiliki tanda dao yang tidak bertentangan adalah karena sumur kota, dan jurus pembunuh sumur yang teratur. Spectral Soul Demon Venerable membayar harga yang sangat mahal untuk memodifikasi Gunung Danghun, tetapi itu sepadan. Setelah itu, ia dapat menggunakan jurus pembunuh abadi jalur waktu untuk memulihkan gunung dengan mudah. Kenangan berikut adalah jurus pembunuh abadi yang disimpulkan oleh Spectral Soul Demon Venerable menggunakan Gunung Danghun. Jurus pembunuh abadi ini sangat mengerikan dan kuat, tetapi mereka akan merusak gunung itu sendiri. Sesekali, Spectral Soul akan menggunakan metode jalur waktu untuk memulihkan Gunung Danghun kembali normal. Metode ini benar-benar menakjubkan, seseorang yang mampu menjadi Demon Venerable benar-benar memiliki bakat yang mengguncang surga. Mata Peri Ziwei bersinar dengan cahaya terang, dia terus memuji. Jurus pembunuh abadi ini adalah informasi kultivasi yang sangat berharga yang dapat sangat membantu pengadilan surgawi. Terutama ketika mereka baru saja memperoleh Gunung Danghun, semua jurus pembunuh abadi ini dapat digunakan. Di antara jurus pembunuh ini, ada satu jurus yang sangat diperhatikan oleh Peri Ziwei. Gerakan ini benar-benar dapat membakar Gunung Danghun dan menciptakan ledakan jiwa yang mengerikan. Jiwa makhluk hidup apapun dapat dinyalakan dan menciptakan ledakan jiwa. Ledakan jiwa binatang buas biasanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ledakan jiwa Gunung Danghun akan melampaui batas, menggunakan tanda dao jalur jiwa gunung ini untuk menyalakan gunung benar-benar cerdik. Tunggu. Pupil mata Peri Ziwei menyusut, dia menyadari ada yang tidak beres. Ledakan. Pada saat berikutnya, ledakan yang mengejutkan terjadi, seluruh Gunung Danghun hancur berkeping-keping. Baik itu Peri Ziwei atau Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, mereka berdua berada dalam jangkauan ledakan yang mengerikan ini. Perbatasan Selatan, naga yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga bergema di udara, seluruh medan perang abadi hancur, sisik perak bersinar saat Fang Yuan melesat keluar seperti kilat. Saat dia melarikan diri, dia menerima banyak pesan yang meminta bantuan. Apa? Tanah yang diberkati Langya diserang oleh pengadilan surgawi. Itu dipimpin oleh Feng Jiuge. Fang Yuan tertegun. Dia dijebak oleh Lu Weiyin untuk sementara, tetapi pada saat yang sama, tanah yang diberkati Langya tiba-tiba diserang oleh pengadilan surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya, bahkan hantu tidak akan mempercayainya. Oh, mereka sudah dikalahkan. Banyak dewa gu benua tengah mati, sementara hanya Feng Jiuge yang kembali hidup-hidup. Fang Yuan melihat pesan yang dikirim oleh roh tanah Langya, lalu melihat pesan rambut keenam. Rambut keenam adalah mata-mata yang ditempatkan di sekte Langya oleh sekte bayangan. Dia berada di pihak Fang Yuan dan pesannya adalah yang paling dapat dipercaya.
Dari pesan rambut ke-6, Fang Yuan dengan cepat memahami seluruh masalah. Jadi Feng Jiuge melihat situasi yang tidak menguntungkannya dan mundur atas inisiatifnya sendiri. Mata Fang Yuan berbinar tajam, tetapi ini bukan tempat baginya untuk merenungkan hal ini. Para dewagu peringkat 8 dari pasukan jalur lurus perbatasan selatan mungkin sedang bergegas ke sini sekarang. Fang Yuan segera mundur dan dalam perjalanan, dia langsung mengaktifkan metode yang telah diatur sebelumnya dan dengan terang-terangan meledakkan Gunung Danghun. Hehe, pengadilan surgawi menyerang tanah yang diberkati Langya, mereka jelas merencanakan ini sejak lama. Metode seperti mencabut gunung tidak umum, tetapi Feng Jiuge dapat langsung mengambil Gunung Danghun, ini adalah rencana untuk melumpuhkan fondasiku. Namun sayangnya, bagaimana Gunung Danghunku bisa direbut dengan mudah? Fang Yuan menempatkan Gunung Danghun di tanah yang diberkati Langya. Di satu sisi, itu untuk menunjukkan ketulusannya dalam kerja sama mereka dan membuat Sekte Langya secara aktif mengelola bisnis Gu, menghemat waktu dan tenaganya. Di sisi lain, itu juga karena Fang Yuan telah meninggalkan tindakan pencegahan dan tidak takut Sekte Langya atau Dewa Gu lainnya mengambil Gunung Danghun. Sambil terbang cepat, Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada lubang abadi miliknya. Pemandangan seperti sebelumnya, dia mengaktifkan Gu abadi peringkat 6 pada sepotong batu gunung besar. Batu gunung ini adalah sepotong Gunung Danghun, yang disimpan oleh Fang Yuan sejak lama. Saat ini, tubuh utama Gunung Danghun telah meledak sendiri. Batu gunung ini adalah satu-satunya bagian Gunung Danghun yang tersisa di dunia. Saat Fang Yuan menggunakan pemandangan seperti sebelumnya, batu gunung ini mulai mengembang perlahan, mulai tumbuh menuju Gunung Danghun yang lengkap. Wilayah terpencil surga dan bumi seperti Gu abadi, unik dalam keberadaannya. Gunung Danghun dimodifikasi oleh Spectral Soul Demon Venerable di masa lalu, sekarang, di bawah penerangan landscape as before, batu Gunung Danghun ini pasti dapat memulihkan Gunung Danghun yang lengkap. Fang Yuan sangat percaya diri. Gunung Danghun mungkin telah direbut, tetapi dia tidak kehilangannya. Pada waktunya, Gunung Danghun akan kembali ke tangannya. Tetapi proses ini akan memakan waktu lama. Landscape as before hanya peringkat 6, sementara Gunung Danghun adalah wilayah terpencil surga dan bumi yang mirip dengan Gu abadi peringkat 9. Dan ukuran batu gunung yang ditinggalkan Fang Yuan ini berkali-kali lebih kecil dari seluruh Gunung Danghun. Pengadilan surgawi telah merencanakan untuk waktu yang lama dengan Feng Jiuge secara pribadi memimpin serangan, kerugian Fang Yuan secara keseluruhan sangat signifikan. Pertama-tama, dia tidak dapat mengambil kembali elang surgawi ekstrim atas. Kedua, Gunung Danghun hancur untuk sementara waktu dan memulihkannya akan membutuhkan waktu dan sejumlah besar esensi abadi. Akhirnya, Gu Yue Fang Zheng ditangkap, yang berarti rencana kultivasi Dewa Darah Fang Yuan terhenti. Untungnya, Gu kebijaksanaan tidak ditangkap atau dihancurkan. Situasinya sebenarnya berbahaya saat itu. Jika Feng Jiuge bertekad untuk menghancurkan Gu kebijaksanaan, itu tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sendiri. Tetapi Feng Jiuge tidak melakukan gerakan fatal sepanjang waktu. Ini membuat Fang Yuan merasa gembira, tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti serangan pengadilan surgawi berikutnya akan terus berlanjut. Feng Jiuge mundur atas kemauannya sendiri, yang juga menandakan pengadilan surgawi pasti akan melakukan serangan lain. Tetapi kapan mereka akan menyerang? Selama serangan berikutnya, siapa yang akan dikirim pengadilan surgawi? Metode seperti apa yang akan mereka gunakan? Ini semua adalah masalah untuk dipikirkan. Fang Yuan mendarat di lembah biasa. Dia sudah jauh dari medan perang, dan sangat berhati-hati dalam perjalanannya. Dia seharusnya aman untuk saat ini. Fang Yuan menyembunyikan auranya dan menyembunyikan dirinya, lalu ia menyiapkan formasi peringatan Gu sebelum duduk bersila dan memejamkan mata sambil mulai membuat kesimpulan. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, ia sudah menyadari seluruh masalah itu seolah-olah ia telah mengalami sendiri pertempuran antara Sekte Langya dan Feng Jiuge. Yang pasti, perjalanan abadi tetap ada di pengadilan surgawi. Tampaknya telah dinaikkan ke peringkat 7. Ia bahkan memiliki serangkaian gerakan pembunuh abadi. Segala perubahan di tanah terberkati Langya tidak luput dari pengamatan roh tanah Langya. Adegan kemunculan kelompok Feng Jiuge yang tiba-tiba terukir di benak roh tanah Langya, ini beserta petunjuk serupa semuanya dikirimkan kepada Fang Yuan. Dengan petunjuk yang cukup beserta pencapaian jalur kebijaksanaannya, Fang Yuan segera memahami bagaimana Feng Jiuge tiba-tiba menyerang tanah terberkati Langya.
Untuk mencegah perjalanan abadi tetap, aku telah mengubah penampilan Gunung Danghun tetapi kelompok Feng Jiuge muncul di atas 3 benua. Kebocoran informasi ini mungkin terkait dengan hilangnya manusia berbulu gua abadi. Butuh usaha untuk mengubah medan 3 benua. Bahkan jika ini dilakukan, itu mungkin tidak menghalangi invasi pengadilan surgawi. Jika aku tidak salah, meskipun gua abadi pengadilan surgawi tidak berhasil mendirikan formasi gua abadi, hanya melihat bagaimana Feng Jiuge lolos dengan mudah, mereka pasti memiliki beberapa tindakan yang tertinggal di tanah terberkati Langya. Segala macam pikiran berkelebat cepat di benak Fang Yuan. Pengadilan surgawi tidak aktif hampir sepanjang waktu, tetapi ketika mereka bergerak, itu menggemparkan. Jika bukan karena Fang Yuan yang mengatur berbagai metode pencegahan terhadap hal ini, tanah terberkati Langya, yang telah kehilangan kuali pemurnian yang lengkap, mungkin telah ditundukkan oleh Feng Jiuge. Fang Yuan telah membuat banyak persiapan tetapi fondasi pengadilan surgawi terlalu melimpah. Seperti kali ini, dengan mengandalkan metode yang ditinggalkan oleh ahli jalur ruang angkasa Liang Liang, kelompok Feng Jiuge mampu menyelinap masuk dengan tiba-tiba. Lawan seperti pengadilan surgawi adalah yang paling sulit untuk dilawan, karena tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang mereka miliki. Fang Yuan menghela napas, menghubungi roh tanah Langya. Dia memberitahu roh tanah Langya tentang situasinya, juga menyebutkan tebakannya bahwa Lu Weiyin kemungkinan besar adalah pewaris dewa bumi surgawi. Roh tanah Langya mungkin masih tidak puas karena Fang Yuan tidak muncul untuk melindungi tanah terberkati Langya, tetapi apa yang dikatakan Fang Yuan semuanya benar, jadi roh tanah Langya tidak dapat dengan mudah mengejar masalah ini. Pengadilan surgawi tidak berhasil kali ini, tetapi mereka telah menemukan gu kebijaksanaan, mereka pasti akan kembali. Fang Yuan, kamu adalah sesepuh tertinggi sekte Langya, sekte ini membutuhkan kekuatanmu, kamu harus kembali untuk menjaga sekte ini. Kata roh tanah Langya. Fang Yuan tersenyum. Itu tidak mungkin. Tanah yang diberkati Langya memang telah banyak membantu Fang Yuan, itu juga dapat dianggap sebagai markasnya, tetapi tidak mungkin untuk mengikatnya karena ini. Pengadilan surgawi saat ini sangat kuat, dan selama mereka memulihkan gu abadi takdir, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Jika Fang Yuan tetap tinggal untuk menjaga tanah terberkati Langya, pihak pengadilan surgawi pasti akan tertawa terbahak-bahak. Inilah yang mereka inginkan. Fang Yuan tidak akan bisa maju lebih jauh jika dia tetap tinggal di tanah terberkati Langya. Dia harus keluar dan berkeliaran untuk mencari sumber daya kultivasi agar bisa tumbuh dengan cepat. Begitu dia tumbuh sampai batas tertentu, Fang Yuan kemudian bisa pergi mengambil warisan sejati teratai merah. Tidak peduli seberapa banyak bantuan yang diberikan warisan sejati itu, dia harus menghancurkan rencana pengadilan surgawi untuk memulihkan gu takdir dalam waktu 10 tahun. Hanya dengan melakukan ini dia tidak akan mati, ini juga satu-satunya jalan keluarnya. Kalau tidak, jika dia menunggu gu takdir dipulihkan sepenuhnya, hampir semua dewa gu di dunia akan tunduk pada pengaturan takdir. Berapa banyak iblis dunia lain seperti Fang Yuan yang ada di sana? Pengadilan surgawi sekali lagi akan mencapai puncak, pada saat itu, Fang Yuan tidak akan memiliki harapan untuk menjadi lawannya. Bahkan jika tanah terberkati Langya dilanggar, bahkan jika gu kebijaksanaan dihancurkan, mereka tidak akan mengganggu rencana kultivasiku. Cahaya kejam melintas di mata Fang Yuan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan kata-kata ini kepada roh daratan Langya. Saat ini, tubuhnya terikat oleh perjanjian aliansi. Namun, dia telah mengaktifkan formasi abadi pembersih diri, itu bukan hanya untuk pamer. Kita masih perlu membicarakan kompensasi, kan? Fang Yuan melanjutkan dengan olok-olok yang tidak berguna sebelum mengatakan ini kepada roh daratan Langya. Ekspresi roh daratan Langya langsung tenggelam, dia telah membuat perjanjian dengan Fang Yuan saat itu. Jika Gunung Danghun atau gu kebijaksanaan hilang atau hancur, dia harus mengganti rugi 10 kali lipat nilainya. Gu kebijaksanaan tidak hancur, roh daratan Langya menghela napas lega mendengarnya, tetapi Gunung Danghun. Setidaknya untuk saat ini, itu benar-benar hilang. Kamu juga tahu bahwa jika pengadilan surgawi memperoleh Gunung Danghun, mereka akan memiliki persediaan gu keberanian yang tak ada habisnya, ini merupakan dorongan besar bagi mereka. Fang Yuan menambahkan tekanan saat dia melihat roh daratan Langya terdiam. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Aku akan mengganti rugimu, jangan khawatir. Roh daratan Langya menjawab. Aku percaya padamu. Bagaimana mungkin tetua tertinggi pertama bisa menarik kembali kata-katanya?
Fang Yuan terkekeh. Kompensasi seperti apa yang kau inginkan? Tanya roh tanah Langya. Tatapan Fang Yuan bergerak, ada banyak hal yang diinginkannya.